Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan lagi-lagi mendengar kisah tentang salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Nabi yang dikirim oleh Allah untuk sebuah negeri di daerah Irak bernama negeri Ninawa. Hari ini kita akan mendengar kisah mengenai Nabi Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Yunus alaihi salam diceritakan di dalam Al-Quran, dalam surat Yunus, dalam surat Al-Anbiya, dalam surat As-Saffat. Kita bisa menyimak perjalanan Nabi Yunus alaihi salam dalam surat-surat tersebut. Dikisahkan Nabi Yunus alaihi salam diutus oleh Allah untuk pergi ke sebuah negeri bernama Ninawa yang penduduknya menyembah berhala dan patung-patung. Maka ketika Nabi Yunus alaihissalam sampai ke negeri tersebut, Nabi Yunus terheran-heran mengapa penduduk di sana menyembah-nyembah, meminta pertolongan kepada patung dan berhala yang bahkan berbicara saja tidak bisa, bahkan memberi pertolongan saja tidak bisa, bahkan kalau ada musibah saja dihalau juga tidak bisa. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun memerintahkan kepada mereka, bukan itu tempat engkau menyembah, wahai penduduk Ninawa. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan engkau begitu banyak kebaikan, begitu banyak rahmat dan kasih sayangnya. Maka menyembahlah kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam terus berhari-hari berdakwah kepada mereka. Namun penduduk Ninawa mengatakan, wahai Yunus, engkau ini orang dari mana? Sudahlah, jangan engkau membawa-bawa ajaran-ajaran yang tidak kami ketahui sebelumnya. Patung ini, berhala ini, Tuhan kami ini telah membantu kami banyak hal. Telah membuat negeri Ninawa ini menjadi negeri yang makmur dan subur. Karena siapa? Karena Tuhan-Tuhan kami ini, karena patung dan berhala ini, kata mereka. Nabi Yunus alaihissalam tetap terus bersabar untuk senantiasa berdakwah, pelan-pelan kembali lagi mengingatkan mereka bahwa bukan itu, bukan patung, bukan berhala, tapi Allah, zat yang maha agung, zat yang maha besar. Namun justru sebaliknya, mereka semakin mengolok-olok dan menghinakan Nabi Yunus alaihissalam, sampai Nabi Yunus alaihissalam merasa tidak sabar lagi menghadapi perlakuan buruk dari mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada Nabi Yunus alaihissalam, setelah 3 hari nanti akan ada musibah dan adab yang akan Allah timpakan kepada seluruh penduduk kaum Ninawa. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun memberitahukan hal tersebut kepada orang-orang Ninawa, dan mereka tetap saja tidak percaya. Lalu dalam keadaan yang sangat marah karena merasa oleh Nabi Yunus alaihissalam merasa bahwa penduduk Ninawa sangat keras kepala, Nabi Yunus pun dengan keadaan yang luar biasa kesal meninggalkan penduduk tersebut dan kembali lagi mengingatkan bahwa lihat saja sebentar lagi akan ada azab Allah, kata Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pergi dengan keadaan yang luar biasa tidak suka dengan penduduk Ninawa, sampai akhirnya ia sampai di tepi lautan. Kemudian ia menaiki sebuah kapal, dadanya masih menahan rasa amarah yang amat sangat. Dasar orang-orang Ninawa itu, sudah aku beritahu tentang kebenaran namun mereka tidak juga mau mendengar, kata Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Nabi Yunus alaihissalam pun pada akhirnya menaiki kapal yang berisi banyak sekali orang di kapal tersebut. Dan perjalanan di lautan, langit begitu cerah, angin begitu berhembus dengan sepoi-sepoi, semuanya begitu tentram dan tenang. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan di lautan tersebut mulailah terjadi bencana. Ombak yang tadinya lembut, ombak yang tadinya halus, mendadak pada akhirnya bergulung-gulung. Kemudian angin berhembus sangat kencang dan keadaan semuanya berubah. Tiba-tiba ada angin yang sangat kencang, tiba-tiba ada hujan yang luar biasa deras dan membuat kapal itu terombang-ambing dan orang-orang sudah mulai panik. Mereka kemudian membuang seluruh barang-barang mereka yang ada di kapal karena kapal menjadi semakin berat. Kemudian mereka mengatakan bahwa harus 1 orang yang kemudian kita keluarkan dari kapal ini supaya kita bisa selamat semuanya. Lalu mereka mengadakan pengundian sebanyak 3 kali untuk mengundi kira-kira siapa orang yang harus dibuang dari kapal ini. Dan kemudian setelah diundi dalam undian pertama, keluarlah nama Yunus. Dan orang-orang mengatakan, jangan, dia Nabi Allah, jangan dibuang ke dalam lautan. Mari kita undi lagi yang kedua kali, kata mereka. Lalu mereka mulai mengundi lagi kira-kira siapa orang yang harus dibuang ke lautan supaya semuanya selamat dan kapal tidak berat. Lagi-lagi nama yang keluar yang kedua kali adalah Nabi Yunus alaihissalam. Orang-orang mengatakan, jangan Nabi Yunus, ia adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita undi lagi yang ketiga kali. Lalu mereka pun mengundi yang ketiga kali, dan lagi-lagi yang keluar namanya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus alaihissalam menyadari
bahwa memang ialah orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibuang ke lautan. Ia merasa mungkin ini karena aku meninggal kaum Ninawa, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memerintahkan Nabi Yunus alaihissalam untuk meninggalkan kaum tersebut. Maka Nabi Yunus menenangkan seluruh orang-orang yang berada dalam kapal dan kemudian mulai membuka bajunya dan bersiap-siap untuk loncat dari kapal menuju ke lautan yang sangat dalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam pada akhirnya melompat, ternyata yang terjadi ada seekor ikan yang sangat besar yang membuka mulutnya dan kemudian menangkap dengan cepat tubuh dari Nabi Yunus alaihissalam. Namun yang terjadi kemudian adalah Allah mentakdirkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam tubuhnya tidak terkoyak-koyak dalam ikan tersebut, dalam perut ikan. Nabi Yunus alaihissalam tulangnya masih ada, dagingnya masih ada. Selama berhari-hari ia tertidur pingsan di dalam perut ikan paus tersebut. Lalu apa yang terjadi di dalam perut ikan paus itu? Nabi Yunus alaihissalam merasakan 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan yang berada di dalam perut ikan. Ketika tersadar, kemudian ia memelekkan matanya, ia membuka matanya, ia menjadi tahu bahwa ia sekarang berada dalam perut ikan. Maka yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam adalah senantiasa berzikir. Lisannya berzikir menyebut nama Allah. Ia angkat tangannya dan mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wahai Allah, tidak Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, wahai Allah. Maha suci Engkau, wahai Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, wahai Allah. Nabi Yunus alaihissalam membaca doa itu terus berulang-ulang ditambah dengan zikir-zikir lainnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Yunus alaihissalam tahu bahwa hanya Allah lah yang memberi pertolongan-pertolongan tersebut. Maka zikir terus dikumandangkan, tangan terus diangkat untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam tahu kalau tidak berzikir tentu saja Allah tidak akan mengeluarkannya dari perut ikan. Dengan zikir yang terus dilantunkannya, maka Allah tiba-tiba membuat mulut ikan paus itu terbuka dan Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan oleh ikan paus tersebut ke sebuah daerah yang tandus dan panas. Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang tidak berpakaian dan dalam keadaan yang sangat lapar. Allah jadikan ada sebuah tanaman labu di sana dan Nabi Yunus alaihissalam pun makan labu tersebut. Namun tiba-tiba mendadak tanaman tersebut menjadi kering dan Nabi Yunus alaihissalam pun menangis. Lalu Allah menegur Nabi Yunus alaihissalam, wahai Yunus, engkau menangis karena tanaman labu ini menjadi kering, sementara engkau tidak menangis karena engkau meninggalkan penduduk Ninawa, penduduk yang berjumlah 100.000 bahkan lebih engkau binasakan karena engkau pergi begitu saja, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyesallah Nabi Yunus alaihissalam. Ia tahu bahwa ia bersalah, tidak sepatutnya ia meninggalkan kaum, harusnya ia bersabar berdakwah kepada penduduk kaum Ninawa tersebut. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun kembali lagi pada penduduk Ninawa dan kembali untuk mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah penduduk kaum Ninawa. Ketika Nabi Yunus alaihissalam datang, mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya hingga Allah menganugerahkan penduduk Ninawa keberkahan yang banyak dengan rizki, dengan anak-anak, dan mereka kembali lagi kepada Allah. Dari kisah Nabi Yunus alaihissalam kita mendapatkan pelajaran untuk senantiasa bersabar dan bersyukur atas semua yang Allah berikan untuk kita. Dari kisah Nabi Yunus kita juga belajar kalau ingin keluar dari permasalahan hidup, ingat ada yang namanya zikir untuk senantiasa melemparkan masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberi dan Allah yang akan senantiasa juga memberikan jalan keluarnya. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, insya Allah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Nih Pak Ustadz, tadi kita udah dengar kisah tentang Nabi Yunus yang dimuntahkan oleh ikan paus. Karena gini, kadangkala manusia itu nanti dikena ujian,
ditegur baru sadar. Betul. Ketika dia kekurangan baru menikmati bahwa betapa besarnya nikmat yang Allah berikan. Masya Allah. Nanti hilang gigi baru tahu berasa betapa nikmatnya. Masa hilang istri saya? Astagfirullahaladzim. Oh iya benar-benar gigi namanya. Iya. Gua ngomongin gigi, gua gigi. Sud. Jangan begitu kalau ngomongin masalah gigi nanti ada yang tersinggung juga. Pak Ustaz. Jadi kalau misalnya orang itu baru berasa nikmatnya sesuatu kalau udah kehilangan. Iya, kehilangan baru sadar lah. Makanya Betul. kadang-kadang teguran itu nanti terjadi ketika diberikan ujian. Betul. Ini sebelum kita bahas masalah tema kita hari ini, kita coba udah masuk hari ke-21 Pak Ustaz. Tahu nggak? Kenapa Pak Ustaz? Tahu nggak? Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Tahu nggak? Ini adalah sepertiga 10 yang ketiga. Masya Allah. Ramadan. 1, 2, 3. Ramadan. 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 1, 2, 3. Ramadan. 1, 2, 3. Ramadan. Ramadan. Udah. 10 pertama itu 10 pertama, fase pertama adalah rahmat Allah turun. Allah. 10 pertengahan adalah ampunannya Allah turun. Dan 10 Maghfirah. terakhir. Dan inilah 10 terakhir ini. Dan Mau tahu? apa tuh dan Pak Mau Ustaz? tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Di sinilah 10 terakhir Ramadan itu adalah di situ. Mau tahu? Mau. Pembebasan dari api neraka. Hi, Masya Allah. Dan kita menanti malam-malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu mau tahu? Mau. Malam kemuliaan. Masya Allah. Kenapa Ustaz Albar? Ini Akhirnya- orang lagi tausiah ustaznya. Kiwil motoin ustaz dari belakang, kepalanya doang, kupingnya doang. Tunggu dulu. Senang, Saya juga. senang. Karena kita harus bahagia. Kenapa? Iya, Karena kita alhamdulillah sudah berada menanti malam Lailatul Qadar. Betul. Walaupun pada hakikatnya kita sedih. Nih, Pak Ustaz. Karena akan ditinggalkan Ramadan. Betul. Tapi masalahnya sekarang begini, kita bicara masalah tentang kesyukuran. Tema Ya. kita yang angkat hari ini adalah indahnya bersyukur. Tepuk tangan dulu. Nih, Pak Ustaz. Kita ngomongin masalah kesyukuran Ustaz Oki. Banyak orang yang nggak sadar dia itu akhirnya nggak pernah bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena dia selalu melihatnya orang lain yang lebih sukses, orang lain yang lebih hebat, orang lain yang lebih mampu. Sekarang gini Pak Ustaz, kita bicara masalah fitrah manusia. Kenapa Pak Ustaz, manusia itu banyak yang merasa orang lain itu lebih beruntung daripada dirinya Pak Ustaz? Ih, astagfirullahaladzim. Jowen, hari ini bukan lu buat mau kabur. Serem. Serem. Di sini. Disinilah maaf harus diberikan pemahaman. Ketika engkau terkalahkan oleh masalah dunia, maka kalahkan dia dalam akhirat. Mohon maaf, ada 3 jangan puas, ada 3 harus puas. Wih, pas banget ya. Pas. 3, ada 3 yang harus puas. Dan ada 3 jangan puas. Apa tuh? Yang puas Puaslah dulu. dengan makanan yang Allah berikan. Amin. Apa yang ada itu saja, nggak usah cari yang lain. Yang kedua, puaslah dengan rezeki yang Allah berikan. Amin. Kalau memang rezekimu segitu, itu aja sudah. Itu pohon, tahu nggak pohon mangga, pohon jambu, besar kan pohon mangga? Besar. Dia tetap di tempat itu besar-besar juga, nggak jalan-jalan kok. Iya benar. Lihat aja kucing, bukan PNS, kok dia bisa punya anak, berkembang biak, udahlah. Dan yang ketiga, jamaah, puaslah dengan pasangan hidupmu. Oh. Kalau sudah ada satu dan itu sudahlah, nggak habis-habis itu. Tuh. Nanti lu jangan ngomong terlalu kenceng juga, karena yang di belakang ada 2. Nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau Nggak dua, apa-apa kalau tuh, kata adil Pak nggak Zoki. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asalkan bisa adil. Tapi ada 3 jangan puas. Kalau ada tadi 3 yang harus puaskan, makanan, rezeki, dan pasangan hidup. Tapi ada 3 jangan pernah puas. Apa tuh Pak Ustaz? Jangan pernah puas dengan ilmu. Tambah terus ilmu, amin. belajar, belajar. Betul. Nenek-nenek pun belajar untuk jadi nenek yang baik. Yang kedua, mau tahu yang kedua? Jangan puas dengan ibadah yang kita lakukan. Kita ini ketinggalan lagi. Ingat, Ramadan tahun ini tidak akan sama dengan Ramadan tahun depan. Betul. Bahkan Ramadan tahun ini tidak akan sama dengan Ramadan yang sudah lewat. Karena Ramadan tahun ini tahun 2015. Iya benar juga sih. Tahun 2015. Ini bicara masalah tahun aja Pak perbedaannya. Pak, perbedaannya Iya, tahu. yang ketiga,
Jangan puas dengan sedekah. Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kau keluarkan akan kau diberikan lebih banyak. Engkau mancing dengan umpan kecil akan kau dapatkan ikan yang lebih besar. Tapi kalau kau kasih umpan yang lebih besar, ikan lebih besar lagi yang dapat. Kalau kau mancing, turunkan kail tidak ada umpan, ketawa itu ikan semua. Sekarang gini, kalau Pak Ustadz kan ngomongin masalah hasil. Sekarang gimana caranya Ustaz Zoki? Bagaimana caranya manusia senantiasa bisa bersyukur kepada Allah? Caranya? Bersyukur itu adalah di dalam Al-Quran itu banyak anjuran untuk kita senantiasa bersyukur. Salah satunya di surat Al-Baqarah 152, Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat padaku, kata Allah, aku ingat padamu. Dan senantiasa bersyukur kepadaku dan jangan ingkar terhadapku. Nah, kalau kata Imam Ghazali, cara bersyukur itu ada 4. Apa tuh? Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan, dan menjaga nikmat itu supaya tidak rusak. Kita bahas satu-satu. Bersyukur dengan hati, meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang diberikan dalam hidup ini adalah karena Allah. Karena Allah. Dikasih kesehatan itu karena Allah, Karena dikasih Allah. rizki karena Allah, dikasih pasangan hidup itu karena Allah, dikasih kepintaran itu karena Allah. Semuanya meyakini sepenuh hati karena Allah. Yang kedua? Yang kedua, lisan. Cara bersyukur dengan lisan tentu saja mengucapkan Alhamdulillah. Apa arti Alhamdulillah, ibu-ibu? Segala puji bagi Segala puji Yunus alaihissalam untuk meninggalkan kaum tersebut. Maka Nabi Yunus menenangkan seluruh orang-orang yang berada dalam kapal dan kemudian mulai membuka bajunya dan bersiap-siap untuk loncat dari kapal menuju ke lautan yang sangat dalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam pada akhirnya melompat, ternyata yang terjadi ada seekor ikan yang sangat besar yang membuka mulutnya dan kemudian menangkap dengan cepat tubuh dari Nabi Yunus alaihissalam. Namun yang terjadi kemudian adalah Allah mentakdirkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam tubuhnya tidak terkoyak-koyak dalam ikan tersebut, dalam perut ikan. Nabi Yunus alaihissalam tulangnya masih ada, dagingnya masih ada. Selama berhari-hari ia tertidur pingsan di dalam perut ikan paus tersebut. Lalu apa yang terjadi di dalam perut ikan paus itu? Nabi Yunus alaihissalam merasakan 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan yang berada di dalam perut ikan. Ketika tersadar, kemudian ia memelekkan matanya, ia membuka matanya, ia menjadi tahu bahwa ia sekarang berada dalam perut ikan. Maka yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam adalah senantiasa berzikir. Lisannya berzikir menyebut nama Allah. Ia angkat tangannya dan mengatakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wahai Allah, tidak Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, wahai Allah. Maha suci Engkau, wahai Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, wahai Allah. Nabi Yunus alaihissalam membaca doa itu terus berulang-ulang ditambah dengan zikir-zikir lainnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Yunus alaihissalam tahu bahwa hanya Allah lah yang memberi pertolongan-pertolongan tersebut. Maka zikir terus dikumandangkan, tangan terus diangkat untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam tahu kalau tidak berzikir tentu saja Allah tidak akan mengeluarkannya dari perut ikan. Dengan zikir yang terus dilantunkannya, maka Allah tiba-tiba membuat mulut ikan paus itu terbuka dan Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan oleh ikan paus tersebut ke sebuah daerah yang tandus dan panas. Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang tidak berpakaian dan dalam keadaan yang sangat lapar. Allah jadikan ada sebuah tanaman labu di sana dan Nabi Yunus alaihissalam pun makan labu tersebut. Namun tiba-tiba mendadak tanaman tersebut menjadi kering dan Nabi Yunus alaihissalam pun menangis. Lalu Allah menegur Nabi Yunus alaihissalam, wahai Yunus, engkau menangis karena tanaman labu ini menjadi kering, sementara engkau tidak menangis karena engkau meninggalkan penduduk Ninawa, penduduk yang berjumlah 100.000, bahkan lebih engkau binasakan karena engkau pergi begitu saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka menyesallah Nabi Yunus alaihissalam. Ia tahu bahwa ia bersalah, tidak sepatutnya ia meninggalkan kaum, harusnya ia bersabar berdakwah kepada penduduk kaum Ninawa tersebut. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun kembali lagi pada penduduk Ninawa dan kembali untuk mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah penduduk kaum Ninawa. Ketika Nabi Yunus alaihissalam
Salam datang, mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya hingga Allah menganugerahkan penduduk Ninawa keberkahan yang banyak dengan rizki, dengan anak-anak, dan mereka kembali lagi kepada Allah. Dari kisah Nabi Yunus alaihissalam kita mendapatkan pelajaran untuk senantiasa bersabar dan bersyukur atas semua yang Allah berikan untuk kita. Dari kisah Nabi Yunus kita juga belajar kalau ingin keluar dari permasalahan hidup, ingat ada yang namanya zikir untuk senantiasa melemparkan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi dan Allah yang akan senantiasa juga memberikan jalan keluarnya. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, insya Allah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Nih Pak Ustadz, tadi kita udah dengar kisah tentang Nabi Yunus yang dimuntahkan oleh ikan paus. Iya, karena gini, kadangkala manusia itu nanti dikena ujian, ditegur baru sadar. Betul. Ketika dia kekurangan baru menikmati bahwa betapa besarnya nikmat yang Allah berikan. Masya Allah. Nanti hilang gigi baru tahu berasa betapa nikmatnya. Masa hilang istri saya? Astagfirullahaladzim. Oh iya benar-benar gigi namanya. Iya. Ngomongin gigi gua gigi. Sud. Jangan begitu kalau ngomongin masalah gigi, nanti ada yang tersinggung juga. Jadi kalau misalnya orang itu baru berasa nikmati sesuatu kalau udah kehilangan. Iya, kehilangan baru sadar lah. Makanya Betul. kadang-kadang teguran itu nanti terjadi ketika diberikan ujian. Betul. Jadi sebelum kita bahas masalah tema kita hari ini, kita coba udah masuk hari ke-21 Pak Ustadz. Tahu nggak? Kenapa Pak Ustadz? Tahu nggak? Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan lagi-lagi mendengar kisah tentang salah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang dikirim oleh Allah untuk sebuah negeri di daerah Irak bernama negeri Ninawa. Hari ini kita akan mendengar kisah mengenai Nabi Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Yunus alaihi salam diceritakan di dalam Al-Quran, dalam surat Yunus, dalam surat Al-Anbiya, dalam surat As-Saffat. Kita bisa menyimak perjalanan Nabi Yunus alaihi salam dalam surat-surat tersebut. Dikisahkan Nabi Yunus alaihi salam diutus oleh Allah untuk pergi ke sebuah negeri bernama Ninawa yang penduduknya menyembah berhala dan patung-patung. Maka ketika Nabi Yunus alaihissalam sampai ke negeri tersebut, Nabi Yunus terheran-heran mengapa penduduk di sana menyembah-nyembah, meminta pertolongan kepada patung dan berhala yang bahkan berbicara saja tidak bisa, bahkan memberi pertolongan saja tidak bisa, bahkan kalau ada musibah saja dihalau juga tidak bisa. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun memerintahkan kepada mereka, bukan itu tempat engkau menyembah, wahai penduduk Ninawa. Adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan engkau begitu banyak kebaikan, begitu banyak rahmat dan kasih sayangnya. Maka menyembahlah kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam terus berhari-hari berdakwah kepada mereka. Namun penduduk Ninawa mengatakan, wahai Yunus, engkau ini orang dari mana? Sudahlah, jangan engkau membawa-bawa ajaran-ajaran yang tidak kami ketahui sebelumnya. Patung ini, berhala ini, Tuhan kami ini telah membantu kami banyak hal. Telah membuat negeri Ninawa ini menjadi negeri yang makmur dan subur. Karena siapa? Karena Tuhan-Tuhan kami ini, karena patung dan berhala ini, kata mereka. Nabi Yunus alaihissalam tetap terus bersabar untuk senantiasa berdakwah, pelan-pelan kembali lagi mengingatkan mereka bahwa bukan itu, bukan patung, bukan berhala, tapi Allah, zat yang maha agung, zat yang maha besar. Namun justru sebaliknya, mereka semakin mengolok-olok dan menghinakan Nabi Yunus alaihissalam, sampai Nabi Yunus alaihissalam merasa tidak sabar lagi menghadapi perlakuan buruk dari mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Yunus alaihissalam, setelah 3 hari nanti akan ada musibah dan adab yang akan Allah timpakan kepada seluruh penduduk kaum Ninawa. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun memberitahukan hal tersebut kepada orang-orang Ninawa, dan mereka tetap saja tidak percaya. Lalu dalam keadaan yang sangat marah karena merasa oleh
Nabi Yunus alaihissalam merasa bahwa penduduk Ninawa sangat keras kepala. Nabi Yunus pun dengan keadaannya yang luar biasa kesal meninggalkan penduduk tersebut dan kembali lagi mengingatkan bahwa lihat saja sebentar lagi akan ada azab Allah, kata Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pergi dengan keadaan yang luar biasa tidak suka dengan penduduk Ninawa sampai akhirnya ia sampai di tepi lautan. Kemudian ia menaiki sebuah kapal. Dadanya masih menahan rasa amarah yang amat sangat. Dasar orang-orang Ninawa itu. Sudah aku beritahu tentang kebenaran namun mereka tidak juga mau mendengar, kata Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Nabi Yunus alaihissalam pun pada akhirnya menaiki kapal yang berisi banyak sekali orang di kapal tersebut. Dan perjalanan di lautan, langit begitu cerah, angin begitu berhembus dengan sepoi-sepoi. Semuanya begitu tentram dan tenang. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan di lautan tersebut mulailah terjadi bencana. Ombak yang tadinya lembut, ombak yang tadinya halus, mendadak pada akhirnya bergulung-gulung. Kemudian angin berhembus sangat kencang dan keadaan semuanya berubah. Tiba-tiba ada angin yang sangat kencang, tiba-tiba ada hujan yang luar biasa deras dan membuat kapal itu terombang-ambing dan orang-orang sudah mulai panik. Mereka kemudian membuang seluruh barang-barang mereka yang ada di kapal karena kapal menjadi semakin berat. Kemudian mereka mengatakan bahwa harus satu orang yang kemudian kita keluarkan dari kapal ini supaya kita bisa selamat semuanya. Lalu mereka mengadakan pengundian sebanyak 3 kali untuk mengundi kira-kira siapa orang yang harus dibuang dari kapal ini. Dan kemudian setelah diundi dalam undian pertama keluarlah nama Yunus. Dan orang-orang mengatakan jangan, dia Nabi Allah, jangan dibuang ke dalam lautan. Mari kita undi lagi yang kedua kali, kata mereka. Lalu mereka mulai mengundi lagi kira-kira siapa orang yang harus dibuang ke lautan supaya semuanya selamat dan kapal tidak berat. Lagi-lagi nama yang keluar yang kedua kali adalah Nabi Yunus alaihissalam. Orang-orang mengatakan jangan Nabi Yunus, ia adalah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita undi lagi yang ketiga kali. Lalu mereka pun mengundi yang ketiga kali. Dan lagi-lagi yang keluar namanya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus alaihissalam menyadari bahwa memang ialah orang yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibuang ke lautan. Yang merasa mungkin ini karena aku meninggal kaum Ninawa. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala belum memerintahkan Nabi. Ini adalah 1/3 10 yang ketiga. Masya Allah. Ramadan. 1, 2, 3. Ramadan. 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 Udah. 10 pertama itu 10 pertama, fase pertama adalah rahmat Allah turun. 10 pertengahan adalah ampunannya Allah turun. Dan 10 terakhir. Dan inilah 10 terakhir ini. Dan mau tahu? apa tuh dan? Mau tahu? Mau tahu? Mau. Disinilah 10 terakhir Ramadan itu adalah di situ. Mau tahu? Mau. Pembebasan dari api neraka. Hi, Masya Allah. Dan kita nanti malam-malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu mau tahu? Mau. Malam kemuliaan. Masya Allah. Ini orang lagi tausiah ustaznya. Kiwil motoin ustaz dari belakang, kepalanya doang, kupingnya doang. Tunggu dulu. Senang. Karena kita harus bahagia. Kenapa? Karena kita alhamdulillah sudah berada menanti malam Lailatul Qadar. Walaupun pada hakikatnya kita sedih. Nih, Pak Ustaz. Karena akan ditinggalkan Ramadan. Betul. Tapi masalahnya sekarang begini, kita bicara masalah tentang kesyukuran. Tema kita yang angkat hari ini adalah indahnya bersyukur. Tepuk tangan dulu. Nih, Pak Ustaz. Kita ngomongin masalah kesyukuran, Ustaz Oki. Banyak orang yang nggak sadar dia itu akhirnya nggak pernah bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena dia selalu melihatnya orang lain yang lebih sukses, orang lain yang lebih hebat, orang lain yang lebih mampu. Sekarang gini Pak Ustaz, kita bicara masalah fitrah manusia. Kenapa Pak Ustaz, manusia itu banyak yang merasa orang lain itu lebih beruntung daripada dirinya Pak Ustaz? Ih, Jowen, hari ini bukan lu doang mesti ngomong kabur. Serem. Di sinilah harus diberikan pemahaman. Ketika engkau terkalahkan oleh masalah dunia, maka kalahkan dia dalam akhirat. Mohon maaf, ada 3 jangan puas, ada 3 harus puas. Wih, pas banget ya. Pas. 3, ada 3 yang harus puas. Dan ada 3 jangan puas. Apa tuh? Yang puas Puaslah dulu. dengan makanan yang Allah berikan. Amin. Apa yang ada itu saja, nggak usah cari yang lain. Yang kedua, puaslah dengan rezeki yang Allah berikan. Amin. Kalau memang rezekimu segitu,